Ada sahabat Nabi yang terlambat berangkatnya. Kalau nggak salah namanya Abu Khaythama. Abu Khaythama ini, dia mau berangkat. Suatu hari, dia datang ke kebun dia. Iya, dia datang ke kebun dia. Dia berdiri, dia punya 2 istri. Istrinya ini sudah menyiapkan tempat yang indah sekali jamaah. Ada air, ada kurma ya. Dia berhenti di pintu itu melihat. Apa Khaythama kata dia? Engkau mau bersenang-senang di sini. Di bawah pohon kurma. Dengan makanan yang sudah disiapkan. Dengan 2 istri yang cantik yang sedang melayani dia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil har. Rasulullah kepanasan di sana kata dia. Enggak. Aku enggak akan masuk ke tempat ini. Dia ngomong sama istrinya, siapkan kudaku. Aku mau berangkat. Subhanallah jemaah. Siap seperti itu. Ketika ingat sama akhirat, siap kata jemaah. Wallah kenikmatan dunia ini sedikit sekali. Ketika Nabi SAW berada di Tabuk, beliau melihat ada satu orang yang datang jemaah. Dengan ontanya, bukan kuda, dengan ontanya. Dilihat sama Nabi SAW. Kun Abu Khaythama. Mudah-mudahan ini Abu Khaythama. Betul Abu Khaythama. Maka kita benar-benar harus sadar. Tatkala kita mengorbankan dunia kita, kenyamanan kita, kesenangan kita buat akhirat, Allah akan kasih yang lebih baik ya. Nabi SAW ini pernah bertanya kepada Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi. Di halaman 11 antum melihat hadis ini. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu Dhahhak? Kita bentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Kita akan mulai mengontrol nafsu kita. Dan ternyata kita mampu untuk tidak makan. Mampu kita. Dan ternyata kita mampu untuk tidak mendatangi istri kita sendiri. Gimana antum melakukan zina dengan orang lain? Ada orang-orang seperti itu. Padahal dia jaga. Nabi tanya sama Dhahhak, ma ta'amuka alaihi salatu wassalam? Jawab Dhahhak, al-lahmu wal-laban. Daging sama susu. Ini orang fulus kayaknya jemaah. Lalu beliau tanya, ila ma yasir? Lalu jadi apa? Jadi apa tuh makanan yang kau makan? Yang kalau kita lihat makan stik mau jamaah ya, minumnya susu, susunya susu kurma, tambah apa lagi dia lihat, ya Allah enaknya. Nabi bertanya, jadi apa tuh? Dhahhak mengatakan, ila ma alimta ya Rasulullah. Makanan itu menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Yang keluar dari manusia di toilet itu, di WC itu, itulah dunia. Walaupun dihiasi, kita terpesona melihat dunia jemaah. Lihat anak kesini melihat, ya Allah, lihat mobil-mobil yang bagus, lihat gedung yang bagus. Lihat hotel-hotel yang tinggi. Akan jadi apa? Seperti itu. Lalu kita mati-matian mencari dunia ini. Akhirnya para sahabat Nabi itu ditegur sama Allah. Di halaman 12 ya, lanjutan At-Taubah tadi. Di ayat 39. Allah memberikan ancaman yang menakutkan bagi mereka yang tidak mentaati perintahnya. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksamu dengan siksa yang pedih dan menggantimu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, nggak bisa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ingatkan, nih sebagian kita mungkin merasa punya peran dalam dakwah. Kalau bukan karena ana nggak jalan nih dakwah, ana yang berusaha dari awal, ana yang berupaya, ana yang berkorban. Allah katakan di ayat selanjutnya, illa tansuruh. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahullah. Allah udah nolong dia. Ingat kejadian hijrah. Siapa yang nolong beliau? Mana penduduk Madinah pada waktu itu?
Mana orang-orang Ansor, mana orang-orang Muhajirin? Tidak ada. Allah bisa menolong Nabi SAW tanpa adanya kalian. Dan Allah bisa menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Maka tolong kita tahu diri ya.